Halo Sobat Metrik, seperti biasa sebelumnya bagi yang masuk video ini saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Semua dari kita ketika mendengar kata YouTuber pasti berpikir berapa sih gaji YouTuber yang katanya yang sudah banyak beredar gaji YouTuber itu besar. Apalagi bagi para artis ya, artis yang ternama yang view-nya sudah berjuta-juta dan banyak sekali yang beredar gaji YouTuber itu besar. Nah, tapi di situ teman-teman harus paham juga berapa gaji YouTuber yang masih menjadi YouTuber pemula. Seperti saya sekarang ini ya, yang masih merasa menjadi YouTuber. Walaupun saya sudah dimonet, tetapi di sini saya masih merasa menjadi YouTuber pemula. Karena view saya pun belum banyak, kurang lebih seharinya hanya 500 sampai 700 saja. Nah, di video ini saya akan membeberkan rahasia berapa gaji YouTuber yang baru dimonet, yaitu gaji YouTuber saya ya, yang baru dimonet baru sebulan ini ya, yang view-nya baru ratusan. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru masuk ke dunia YouTube, di YouTube itu ada yang namanya monetisasi. Monetisasi itu yang nantinya kita akan mendapatkan iklan pada video kita dan nantinya kita akan mendapatkan upah. Mungkin bisa dibilang bukan upah ya, melainkan bagi hasil dari iklan tersebut. Nah, syarat untuk monetisasi tersebut yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam. 4000 jam ya, bukan 4000 menit. 4000 jam di 12 bulan terakhir. Ingat ya, 12 bulan terakhir. Jadi bagaimana kalau kita sudah menginjak lebih dari 12 bulan tetapi belum mencapai 4000 jam tayang. Nah, kalian bisa lihat video yang di sini. Di sana membahas bagaimana kalau kita sudah menjadi YouTuber lebih dari 12 bulan tetapi belum mencapai 4000 jam tayang. Kalau kita hitung 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir, itu artinya 4000 jam tayang dibagi sekian hari dalam setahun. Kurang lebih seharinya itu kita harus mencapai 11 jam dalam per hari untuk mencapai 4000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Jadi di situ baru kalian bisa dimonetisasi dan baru bisa mendapatkan upah. Nah, pengalaman saya pribadi, saya di sini menjadi YouTuber, bukan menjadi YouTuber ya, tetapi di sini hanya belajar presentasi dan belajar editor video ya. Di situ saya awal mula terjun ke dunia YouTube ini yaitu tepat pada tanggal 26 April tahun 2020. Di situ mulai aktif. Sebetulnya dulu sudah punya akun, tetapi di situ ada tragedi video saya atau channel saya itu dibanet. Nah, nanti saya akan bahas tentang video saya atau channel saya itu dibanet. Nah, tepat tanggal 26 April 2020 di situ saya mulai upload video pertama ya. Video pertama saya yang paling buruk ya. Berjalannya waktu di situ mencapai 1000 subscribe itu hanya 3 bulan ya. Alhamdulillah di situ cepat, tetapi untuk jam tayang di situ masih jauh sekali ya, 3 bulan itu. Dan jam tayang itu saya mencapai 4000 jam tayang itu kurang lebih 9 bulan ya. 9 bulan tepatnya di bulan Januari kemarin ya, dari April ke Januari ya. 9 bulan. Nah, tepat tanggal 16 Januari di situ monetisasi sudah disetujui ya. Jadi pas tanggal 16 atau 17 di situ sudah langsung ada iklannya di video saya ini atau di channel saya ini. Nah, di 9 bulan itu di sini saya banyak mengamalkan yang namanya SEO, Search Engine Optimization, yang fungsinya itu bagaimana caranya agar video kita itu mudah ditemukan di pencarian. Jadi ketika orang mencari sesuatu di kolom pencarian, mungkin orang-orang itu hanya melihat dari page awalnya saja. Nah, bagaimana caranya agar video kita itu bisa muncul ketika orang mencari sebuah kalimat dan video kita itu ada di
page pertama itu. Nah, itulah yang sering saya gunakan untuk menambahkan jam tayang selama 9 bulan ini dengan menggunakan SEO, Search Engine Optimization. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan atau ingin belajar tentang SEO yang sudah sering saya bahas, kalian bisa lihat videonya di playlist yang sudah saya buatkan. Bisa lihat di sini. Nah, dari situ berapa sih gaji saya yang baru dimonetisasi dalam 1 bulan ini ya, kurang lebih 1 bulan. Nah, di sini kita akan paham ya, berapa gaji Metrik TV yang selama ini dibilang YouTuber sukses. Amin ya kalau dibilang seperti itu. Tapi di sini saya masih merasa menjadi YouTuber pemula. Nah, mungkin teman-teman juga paham ya bagaimana kita bisa melihat gaji YouTuber, yaitu kita bisa melihatnya di website yaitu socialblade.com. Nah, di sini saya akan membandingkan berapa gaji YouTuber ketika kita melihat di Social Blade dan dengan aktual yang kita dapatkan. Oke, di sini saya sudah membuka socialblade.com dan sudah membuka channel saya di sini ya. Kalau kalian ingin melihatnya, kalian buka saja Social Blade dan nanti ketik saja di pencarian ini dengan nama channel yang kalian inginkan. Nah, di sini terlihat ya Metrik TV dengan sekian upload, sekian subscribe dan sekian view video. Nah, di sini terlihat ya estimasi gaji per bulannya $6 sampai $89. Mungkin terlihat besar ya, 89. Tetapi nanti kita akan bandingkan ya. Nah, di sini terlihat juga estimasi per tahunnya ya. Estimasi ya, bukan aktual. Nah, yang sudah saya katakan di awal tadi, view saya itu hanya sekitar 500 sampai 800 ya. Malah ada yang 300, tuh kan 300 view. Nah, di sini sudah ada estimasi ya, estimasi pendapatannya per hari 0,14 sampai $2. Ada yang $14 dengan 3.000, padahal nggak tahu nanti aktualnya, kita lihat ya. Nah, jadi kalau di total dalam perharinya itu kurang lebih 0,19 sampai $3. 0,19 ya, $3 kurang lebih ya kali 14.000 hampir mendekati ke 50.000. Tapi nanti kita lihat aktualnya ya, berapa yang sebetulnya yang saya dapatkan. Kalau kalian melihat dari Social Blade ini mungkin kelihatannya tinggi. Nah, sekarang kita melihat aktualnya yang saya dapatkan di setiap harinya. Nah, ini dia ya. Ini yang saya dapatkan baru 1 bulan ini, yaitu sekitar berapa hari ya, dari tanggal 16 ke tanggal sekarang ya 14, itu baru mendapatkan 146.000. Nah, kalau kita lihat di sini tanggal berapa awal, tanggal 15 ya, tanggal 15.000 karena kan awal baru-baru di situ ya. Terus rata-rata nextnya hari 4.000, 6.000, yang paling tinggi di sini 7.000, 8.000 ya. Yang dikatakan kalian, wah gaji YouTuber itu besar ya, YouTuber sukses ya. Alhamdulillah kalau dibilang seperti itu. Tapi di sini saya masih merasa menjadi YouTuber pemula dan yang saya dapatkan selama 1 bulan ini. Nah, dan uang kita dari YouTube ini akan nantinya masuk ke Google AdSense. Nah, masuk ke sini ya, yang tadi 146.000 itu nanti akan dimasukkan ke YouTube-nya itu setiap sebulan sekali, kurang lebih pada tanggal bulan puluhan ya, 10 sampai 14 setiap bulannya itu tanggal. Nah, di sini masuk 87.000. Nah, dan untuk di Google AdSense berapa sih biaya penarikan, atau bukan biaya, berapa sih minimal penarikan yang bisa kita tarik? Nah, di sini kita bisa melihatnya pembayaran. Nah, ini ya, penghasilan Anda dibayar per bulan jika nilai totalnya minimal sebesar 1.300.000. Jadi kalau di Google AdSense-nya sudah 1.300.000, itu baru bisa kita tarik ke rekening bank kita. Sedangkan di sini saya hanya mendapatkan 140 ribuan dalam 1 bulan. Itu artinya saya bisa menarik uang saya itu di YouTube
sekitar 10 bulan. Setiap 10 bulan baru bisa ditarik 1.300.000. Jadi buat kalian yang masih memperjuangkan channel YouTube-nya, silakan kalian berpikir masing-masing bagaimana kalian membawa channel ini dan apa yang kalian tuju pada YouTube ini. Apakah hanya uang ataupun mungkin gaya-gayaan, popularitas ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita berpikir ke uang yang mungkin kita merasa view-nya itu hanya ratusan, ya seginilah yang kita dapat. Mungkin dulu pernah saya membahas gaji YouTuber itu melihat dari per 1000 view. Per 1000 view itu mungkin rata-rata ya, itu sebesar Rp7.000. Nah, yang sekarang saya dapatkan itu di sekitar 500 view, yaitu ya setengah dari 7.000 itu. Pas ya, ada yang 4.000, 3.000 ya. Nah, yang pernah saya bahas, menjadi YouTuber itu jangan dulu berpikir ke uang. Ya, semoga aja walaupun kita tidak berpikir ke uang, tetapi nantinya uang itu akan datang sendirinya dengan view kita yang banyak. Tapi di sini untuk awal-awal kita menjadi YouTuber, mungkin saya sarankan untuk berpikir yang pernah saya sharing ya, yaitu 3Y. Hobi, history, dan study. Kalau kita sudah berpikir ke hobi, history, dan study, nantinya uang itu akan datang sendirinya. Berbeda dengan kita, jika kita berpikir menjadi YouTuber itu ke uang, maka nanti untuk study kita tidak akan dapat. Kita tidak akan bisa belajar bagaimana membuat video yang bagus dan bagaimana kita menjadi editor yang handal kalau kita hanya berpikir ke uang. Nah, pola pikirnya kita balik. Kita belajar menuangkan video dan belajar juga menjadi editor video yang nantinya uang itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita hanya berpikir ke uang, ya nantinya bisa dibilang kita tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi sebaliknya, jika kita berpikir ke sesuatu itu ilmu dan kita tidak berpikir ke uang, hanya berpikir ke ilmu, dan nantinya uang itu akan datang dengan sendirinya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang sekarang masih memperjuangkan YouTube channelnya, atau mungkin teman-teman yang baru mulai menjadi YouTuber, dan juga mudah-mudahan teman-teman bisa secepatnya dimonetisasi dan juga mendapatkan banyak ilmu dari YouTuber ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sukses buat kita bersama.